Kembali lagi di channel saya. Kita kali ini belajar pernyataan berkuantor. Oke, pernyataan berkuantor ini juga merupakan topik penalaran umum ya. Jadi ini pasti masuk UTBK atau tes lainnya lah. Kita mulai. Pernyataan berkuantor ada dua jenis. Yaitu yang pertama jenis universal ya. Universal. Oke, jadi untuk pernyataan kuantor universal ditandai nanti dengan ditandai dengan kata semua, tiap-tiap, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Jadi pasti teman-teman sekalian sering mendengar soal-soal bentuk seperti ini ya. Oke, secara notasi matematika, dia dituliskan A terbalik ya, untuk semua X itu bacanya, menyebabkan pernyataan PX menjadi benar atau bernilai benar. Nih, ya. Nah, kemudian yang mau saya jelaskan di sini, gimana kira-kira kita menarik kesimpulan dari pernyataan kuantor universal. Nah, saya buat dia ke dalam himpunan aja supaya lebih paham ya. Jadi dengan kita membuat himpunan, mudah-mudahan teman-teman sekalian akan lebih cepat paham nanti. Ini kita misalkan himpunan kecil A ya, kemudian B. Artinya A di dalam B gitu ya. Kalau di dalam himpunan sendiri, A himpunan bagian dari B. Gitu nulisnya ya. Kalau di dalam himpunan, saya buat di sini ya. Dalam himpunan, ini nulisnya A himpunan bagian dari B. Itu kalau di himpunan. Himpunan dengan penalaran umum seperti ini tidak lepas ya, pasti saling ada kaitannya. Oke, nah di sini bisa kita simpulkan yang pertama. Ini pasti bisa kita simpulkan yang pertama, semua A adalah B. Nah, itu yang pertama, semua A adalah B. Oke, nah dari sini nanti bisa kita pastikan jika A maka B, itu ya, jadi implikasi dia. Jika A maka B. Kemudian tidak ada A yang bukan B. Ya, tidak ada A yang bukan B. Yang bukan B. Nah, itu ya yang bisa kita simpulkan dari semua A adalah B. Kemudian yang kedua, sifat yang bisa kita lihat dari himpunan tersebut, belum tentu B adalah A, ya. Belum tentu B itu adalah A. Jadi ya, dari himpunannya misalnya kita buat di sini himpunan X itu bukan A, tapi B. Itu maksudnya ya. Kemudian bisa lagi satu lagi, kita buat sifatnya yang bukan B pasti bukan A. Yang bukan B pasti bukan A. Saya kira logika ya. Nah, yang bukan B berarti di luar B. Himpunan di luar B ya pasti di luar A juga. Itu maksudnya ya. Nah, itu untuk bagian kuantor universal. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh. Atau sebelum ke contoh saya kasih negasinya universal dulu lah. Negasi biar sekaligus ya. Negasi universal. Ya. Negasi universal itu nanti menjadi eksistensial. Nah, dimana di sini aja sekaligus saya kasih bentuk-bentuk universal dan eksistensialnya ya. Ini tadi sudah universal. Untuk bagian eksistensial itu nanti bagian eksistensial notasinya itu adalah E terbalik. Ada X tidak menyebabkan
pernyataan PX benar. Oke, itu negasinya. Nah, sekarang supaya lebih paham untuk eksistensial ini, kita ke topik kuantor eksistensial. Oke. Baik, kita lanjut kuantor eksistensial. Yang berikutnya eksistensial ya. Eksistensial. Nah, ini juga kita buat dua himpunan supaya lebih paham untuk menarik kesimpulan ya. Ini kita buat himpunan yang beririsan aja ya. AB irisannya kita buat X. Oke, dari pernyataan ini bisa kita pastikan sifat-sifatnya itu yang pertama. Beberapa A adalah B atau sebaliknya ya. Beberapa A adalah B. Sebaliknya yaitu beberapa B adalah A gitu ya. Nah, kemudian eksistensial ini nanti ditandai dengan soal-soal yang berkaitan dengan ada, sebagian, beberapa ya, sebagian, beberapa, dan lain sebagainya. Itu indikator soalnya. Oke, sekarang kita ke bagian negasi. Negasi dari eksistensial. Negasi eksistensial. Biar langsung ke soal aja nanti kita ya. Eksistensial. Negasinya. Berarti negasi eksistensial ya jadi universal. Ya, berarti ini jadi untuk semua X. Ini sorry sebelumnya saya buat dulu notasinya ya. Notasinya ini saya lupa tadi. Ada X menyebabkan PX bernilai benar. Ini notasi dari eksistensial. Berarti kalau kita negasikan, itu nanti jadi semua X tidak menyebabkan PX bernilai benar. Atau PX-nya jadi salah, gitu ya. Kemudian kita masuk supaya lebih paham ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Pernyataan pertama, semua mahasiswa adalah pelajar. Pernyataan yang kedua, Andi adalah mahasiswa. Bagaimana kira-kira cara kita untuk menyimpulkan ini? Nah, ini tadi universal ya semua ya. Semua mahasiswa adalah pelajar. Dan dilogikakan pun ini tidaklah sulit ya. Andi adalah mahasiswa. Ya berarti karena si Andi sudah terdapat dalam himpunan mahasiswa, maka otomatis Andi adalah pelajar. Gitu ya, adalah pelajar. Oke, itulah kesimpulannya. Kemudian kita buat contoh yang berikutnya, yang nomor 2. Contoh berikutnya nomor 2. Kita ambil premis 1. Premis 1 itu apa kita buat ya? Semua burung bernapas dengan paru-paru. Kemudian premis kedua, coba kita kombinasikan dengan eksistensial ya. Beberapa hewan yang dapat terbang adalah burung. Adalah burung. Nah, bagaimana cara kita menentukan kesimpulan dari dua premis ini? Maka kata kuncinya ini ya, ingat ya. Kalau udah jumpa nanti dua pernyataan, di dalamnya ada semua atau universal, dan di dalamnya ada juga premis kedua misalnya eksistensial beberapa, maka jawabannya itu pasti beberapa. Nah, lanjutan dari beberapa ini apa kira-kira? Nah, baik, mari kita lihat premis 1 dan 2-nya. Beberapa, berarti dari sini yang dibicarakan hewan yang dapat terbang ya. Beberapa, itu aja langsung lanjut ya. Beberapa hewan yang dapat terbang. Karena
hewan yang dapat terbang adalah burung, ya. Yang dapat terbang adalah burung, maka katanya semua burung bernapas dengan paru-paru. Otomatis jika A maka B tadi ya, otomatis ini yang dapat terbang bernapas dengan paru-paru. Dengan paru-paru. Kira-kira begitu, ya. Baik, berikutnya kita coba buat soal yang berkaitan dengan negasi universal ya. Di sini sudah saya sediakan. Negasi dari semua mahasiswa adalah pelajar. Oke, baik, mari kita jawab. Negasi dari semua mahasiswa adalah pelajar. Nah, kalau negasi semua tadi itu pasti eksistensial, berarti dia ada atau sebagian atau beberapa. Ada mahasiswa, tetap kita buat ya, subjeknya mahasiswa di sana ya. Ada mahasiswa, pernyataan menjadi salah, berarti kita tolak adalah pelajar, ia adalah bukan pelajar gitu ya. Ada mahasiswa yang bukan, lebih bagus kita susun begitu aja soalnya ya, yang bukan pelajar, yang bukan pelajar ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya untuk negasi dari eksistensial. Negasi dari eksistensial ya. Tentukan negasi dari beberapa dosen adalah mahasiswa S3 adalah mahasiswa S3. Oke. Maka untuk menentukan negasinya ini, negasi dari eksistensial tadi adalah universal ya. Negasi beberapa itu adalah semua. Berarti semua dosen bukan mahasiswa S3. Berarti kita ingkarkan juga ya, bukan mahasiswa S3. Oke. Cukup sampai di sini dulu topik kita hari ini, yaitu tentang kuantor universal, kuantor eksistensial, dan negasi dari kuantor ya. Tetap ikuti informasi dari channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.